Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kitab Ta'lim Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji. Kita akan melanjutkan bab kemarin yang telah kita terangkan. Kita masuk ke bab di sini cukup menarik. Di sini akan kita jelaskan tentang bagaimana cara mendatangkan rezeki dan bagaimana cara menghambatnya datangnya rezeki, serta sesuatu yang dapat menambahkan umur dan mengurangi umur. Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fima iku ing dalem yajlibur rizki barang ing rizki wa malan barang yang na'u kan ninggah rizki wa ma yazidu lan nambah fil umri ing dalam umur wa ma yang qsu lan barang kang ngurangi ing umur. Summa nuli la budda iku wajib li talibil ilmi katuhe wong kang luruh ilmu minal quti saking kita wa ma'rifati lan ngaruhaken ma ing barang yazidu nambah aken fihi ing dalam kut wa ma lan barang yazidu kang nambah fil umri ing dalam umur wal wasihatu lan sehat. liat faro'a supaya li talibil ilmi kaduhe wong kang golek ilmu wa fi kulli ing dalem saben-saben zalika mengkono sanfau padha ngarep kitban ing padha kitab fa'auratu mongko ninggalaken insun ba'duha ing setengah kitab inna ing dalem akan fi ing dalem ala ing atase sabili dalan al ihtisari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu ora tulang al qadari opo takdir illa angin kejaba doa wala lan ora nambah yazidu fil umri ing dalam umur illal birri kejaba bagus fa innar rijali mongko nambah satuhune wong lanang liyah roma dieling-eling opo arrizqi rizki bizunubi sebab dosa tasbihi ing ngenani tabsa bihada tetep kelawan ilang al hadisi ing hadis inirtikaba teman satuhune kelampahane dasa az-zunubi dadi sebab haromani keling-elingaken ar-rizki ing ilang ar-rizki ilange rizki khususo kelu tetepan al-qazisu goroh al-qazibu goroh iku yurisu ninggalaken ing fakir wa qad lan temen-temen warada fihi ing dalem kadzib hadis hosi kelawan tetep utawi wa kaza koyo mengkono akan iku naum turu as-sobahatu lan subah yamna'u nyegah ar-rizqu ing rizki utawi wa kasratu utawi akeh an-naumu turisu ninggal akan al-faqiru ing fakir. Jadi di sini kita akan menjelaskan bahwa faslun fima yajlibur rizqu wa ma yanfa'ur rizqu wa ma yazidu fil umri wa ma yanqasu. Bab yang menjelaskan
hal-hal yang dapat mendatangkan banyaknya rezeki dan dan hal-hal yang dapat menghambat datangnya rezeki dan juga dapat menambahkan umur seseorang dan dapat menguranginya. Jadi di sini bahwa litolibil ilmi dijelaskan bahwa kata besarnya itu ya litolibil ilmi atau kepada para santri. Sebaiknya para santri atau para pencari ilmu itu berkewajiban mencari ilmu. Itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan energi, membutuhkan pola pikir untuk kita maju, untuk kita berpikir, untuk melakukan sesuatu hal agar kita konsentrasi ataupun kita paham dan kita bahasa sekarangnya itu yaitu nyangkol ya, yaitu makanan. Karena dalam keadaan orang lapar itu biasanya sulit untuk mencerna ilmu yang didapat dan sulit mencerna omongan-omongan para ulama untuk kita cerna ke dalam pikiran kita dan hati kita. Dan di sini dijelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang menolak takdir kecuali doa. Jadi perbanyaklah kita berdoa karena Allah itu Maha Pendengar. Kita berdoa, kita belum berdoa saja Allah pun sudah tahu apa yang akan kita inginkan. Kita ingin segitu, hanya segitu, Allah pun tahu. Allah pasti akan menambahkannya. Jadi catatan saja, kita bisa merubah takdir kita melalui doa. Jadi ketika kita mempunyai impian atau kita menginginkan sesuatu, kita bisa berdoa. Karena ada dua macam takdir, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom yaitu takdir yang bisa kita ubah dengan apa? Ikhtiar dan disertai doa, usaha ya. Dan tidak akan bisa menambahkan umur kecuali amal baik. Jadi amal baik itu adalah salah satu cara untuk kita menambahkan umur kita, menambahkan kita hidup di dunia untuk beribadah, untuk menebus akhirat nanti. Dan salah satunya itu silaturahmi. Jadi bentuk amal baik itu adalah silaturahmi. Silaturahminya itu tidak memutus antara saudara yang satu dengan yang lainnya. Jadi sangat penting silaturahmi. Silaturahmi itu dapat menjadikan permusuhan itu hilang, dan kita semakin tahu mengenai banyak orang, banyak karakter orang, pemikiran orang yang sangat berbeda di dunia ini sangat banyak. Dan salah satu silaturahmi itu dapat menolak yang menolak rezeki yaitu dosa. Jadi ketika kita banyak bermaksiat, ya sama seperti saya juga banyak bermaksiat. Saya hanya menyampaikan apa yang para ulama sampaikan. Saya juga manusia, jadi ya sama, tidak ada yang sempurna kecuali yang Maha Pencipta. Jadi menolak rezeki yaitu cara kita menolak rezeki itu tidak berbuat dosa atau berbuat maksiat. Jadi sesungguhnya yang melakukan dosa itu akan menjadi penyebab terhalangnya rezeki, terutama dosa bohong. Bohong itu walaupun kelihatannya sangat remeh, padahal dosa bohong itu sangatlah besar mata Allah. Karena satu kalinya bohong mungkin masih percaya orang tersebut, tapi ketika kita membohongi seseorang berkali-kali, maka kemungkinan besar orang tersebut tidak akan mempercayai kita lagi. Oke, kalau itu dan salah satu penyebabnya kita rezeki kita itu terhalang itu karena kebanyakan tidur, an-naum. Karena salah satu kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita waktu kita akan habis sia-sia ketika kita terlalu banyak tidur. Maka
persedikitlah kita untuk tidur dan perbanyaklah untuk amal ibadah seperti sholat, mengaji, dan lainnya. Maka dari itu, banyakkan tidur juga dapat menyebabkan fakir ilmu pada kita. Di sini jelaskan bahwa ada beberapa tips, atau bukan tips tapi bahagianya orang itu ketika kita mendapatkan kebahagiaan, maka berusahalah kita di depan orang banyak itu berbahagia walaupun asalnya ya tidak tahu ya. Maka orang ketika ilmunya manfaat, dan jadi kita membahas ke ilmu, ketika ilmu seseorang, ketika kita ngaji, kita dibekali oleh makanan ya, sangu ya tuh, dan ketika proses itu menjadikan hasil kita, menjadikan bermanfaat untuk masyarakat di rumah, maka itu akan menjadi pahala yang sangat mengalir, apalagi ketika orang tersebut diamalkan terus setiap hari. Jadi tinggalkanlah tidur, maksudnya kurangilah saat mengaji atau diusahakan. Ya mungkin saya sebagai santri juga masih merasakan seperti itu, ngantuk lah, tidur sama. Ya saya sama kalian juga harus usahakan sebagai santri untuk mengurangi waktu tidur. Dan di pentingnya kita berbijaksana atau kita menetapkan jiwa disiplin itu untuk ya seperti itu, kita nantinya akan menghadapi fase-fase dewasa, fase-fase kita akan menghadapi dunia nyata, dunia yang akan menghadapi kita sendiri. Itu sangatlah berat, bukanlah? Kita mulai dari sekarang kita belajar untuk berbijaksana kepada diri sendiri terutama. Contohnya kita harus bisa menjaga waktu, mengatur waktu lah. Kita mulai dari pagi sampai tidur lagi sampai tidur lagi. Kita harus bagaimana kita menjaga waktu kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal. Biasanya ada itu malam Al-Quran atau malam Lailatul Qadar, itu efeknya itu lebih baik dari sebelumnya. Maksudnya kita pergunakanlah dalam malam Lailatul Qadar itu untuk kita melakukan amal, terutama berdoa yang sangat banyak. Karena mungkin dari beribu-ribu doa ada satu doa yang Allah ijabah, pas diijabah dengan sungguh-sungguh, nanti kita akan mendapatkannya. Seperti halnya ketika qiyamul lail, kita usahakan kita untuk qiyamul lail setiap malam ya. Maksudnya malaikat itu ketika melihat orang yang qiyamul lail sepertiga malam, kita sholat tahajud, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, maka malaikat melihat dari atas itu seperti kegelapan, dan di situ ada bintang, ada satu bintang yang bercahaya, dan ketika ada malaikat ya seperti itu melihat suatu kegelapan, dan kok ada suatu cahaya yang sangat cerah, lalu malaikat turun ke bawah dan melihat ternyata cahaya tersebut itu terpancar dari cahaya dari aurora orang yang sedang qiyamul lail atau sholat malam dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.